Selamat datang teman-teman semua di kelas ke-14 ya. Kelas tema kali ini yaitu dengan tema ngobrol santai, tetap enak dan sehat dengan nastar tanpa gluten. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Jagalani yang akan menjadi moderator pada hari ini. Selain itu, saya juga ditemani oleh Ibu Nisa sebagai operator. Lalu juga ada Bapak Fajar sebagai operator di Zoom. Nah, mungkin sebelum kita memulai ke materi, saya akan bacakan dulu untuk peraturan Zoom kita pada hari ini. Oke, untuk kita, nah, ini dia. Yang pertama, untuk peserta boleh untuk mute audionya atau tidak mengaktifkan audio selama penjelasan. Lalu juga yang kedua, tidak wajib untuk on cam ya apabila nanti internet tidak stabil. Lalu untuk pertanyaan akan dibagi atau dibuka menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Nah, untuk yang akan mengajukan pertanyaan bisa melalui fitur Zoom, Zoom chat, atau raise hand. Lalu selanjutnya nanti akan kita share untuk form evaluasinya dan silakan teman-teman untuk mengisi form evaluasi tersebut. Lalu yang selanjutnya sertifikat diberikan hanya kepada peserta yang belum pernah mengikuti kelas sebelumnya. Lalu yang ketujuh, on cam ketika sesi foto bersama atau nanti ada pertanyaan dari pemateri. Lalu yang kedelapan, nanti teman-teman bisa men-screenshot bukti mengikuti pelatihannya itu untuk nanti di form evaluasinya. Begitu. Oke, oke. Untuk selanjutnya, nah kita perkenalkan dulu nih pemateri kita hari ini. Beliau adalah Ibu Ervin Puluwala ya. Bu Ervin Puluwala STP, yaitu dia seorang ahli di bidang pengolahan pangan dan sertifikasi halal. Nah, saat ini berperan sebagai instruktur asesor kejuruan processing di BPP Bandung Barat. Ya, dengan pengalaman yang luas dalam industri makanan dan pengolahan hasil pertanian, beliau telah membantu banyak pelaku usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Nah, itu adalah CV-nya Bu Arvin ya. Nah, beliau juga adalah seorang sarjana teknologi hasil pertanian di Universitas Ihsan Gorontalo. Lalu diploma kimia analis di Akademi Kimia Analis Bogor. Nah, pengalaman beliau juga pertama sebagai instruktur ya, punya di kejuruan pricing di Bandung Barat dari 2019 sampai sekarang, asesor kejuruan processing di LSP BPP Bandung Barat, pendamping sertifikasi halal usaha mikro dan kecil di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu juga sebagai owner dari IKM Vinais Burger, lalu tenaga penyuluh lapangan industri kecil menengah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Nah, Ibu Elvi juga memiliki kompetensi dan sertifikasi, di antaranya pengolahan air susu, pengolahan buah, pengemasan produk hasil pertanian, pengolahan ikan, pembuatan roti dan kue, konsultan bisnis IBCF, dan juga fasilitator kemasan IKM pangan. Nah, oke, dengan keahlian yang luas di bidang pengolahan makanan, Ibu Ervin Boala akan berbagi wawasan berharga tentang pembuatan nastar tanpa gluten. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya memilih bahan alternatif yang lebih sehat, lalu juga teknik pembuatan yang tetap menghasilkan rasa lezat, serta mitos dan fakta seputar diet gluten free. Oke.
tanpa menunggu lama lagi, teman-teman, kita sambut saja Ibu Ervin sebagai pemateri kita hari ini. Ibu Ervin, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Zailani. Oke, selamat pagi semua, selamat siang semuanya. Oh. Eh, saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, apakah suara saya terlihat? Suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Oke, jelas ya. Kita akan melakukan pelatihan secara interaktif. Jadi jika ada teman-teman yang mungkin berada di wilayah yang noise-nya agak tidak terlalu berisik gitu ya. Jadi silahkan teman-teman boleh eh, on untuk mikrofonnya. Namun kalau tidak memungkinkan juga tidak masalah. Oke, sebelum kita mulai materi, teman-teman, saya boleh tahu nggak di sini kira-kira dari daerah mana aja ya? Bolehlah share di kolom chat. Ada sudah tahu. Ada dari Karawang, lah, Bandung, Bekasi, Bandung Kota, Papua. Wah, jauh banget ya. Papua, Bu Miftahi. Oke. Dari Kota Bandung, Bandung Barat, Cipatik, Subang. Oh, KBB. Padang. Oh, jauh banget. Ini dari Padang. Ada yang dari Kuningan juga. Terus ada dari Lembang, dari Bekasi. Wah, Masya Allah. Dari ujung ke ujung ya. Dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih semuanya teman-teman atas responnya. Saya tidak bisa sapa satu persatu nih. Ya, kurang lebih ada sekitar 30 atau 40-an peserta yang sudah hadir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menginvestasikan waktunya untuk mengikuti online class atau e-class hari ini. Setelah itu mungkin di sini sudah pada ada yang sudah on cam juga ya, yang tidak memungkinkan on cam juga tidak masalah. Nah, teman-teman, berhubung ini adalah hari Jumat ya, sehari Jumat yang penuh berkah di bulan Ramadan pula. Kita game seru-seruan dulu ya, sebentar sambil menunggu teman-teman kita yang belum join. Nah, saya sih saranin ya teman-teman boleh on cam juga ya, jadi permainannya bisa jadi lebih seru. Permainan ini saya sebut dengan special gift for you. Jadi, silahkan teman-teman boleh ambil satu benda yang berada di sekitar teman-teman, terserah benda apapun itu, yang nanti akan kita berikan kepada rekan baru kita yang ada di grup ini, di Zoom meeting kali ini. Gitu. Oke, sudah? Silahkan ya, teman-teman. Instruksinya adalah, teman-teman silakan nanti menyebutkan, contoh nih, saya ambil handphone ya, atau buku deh, buku. Nah, ini buku Ervin, saya berikan kepada Ani. Gitu. Ada Ani nggak di sini? Ada yang namanya Ani, ada? Oh, sepertinya nggak ada ya. Adanya Bu Wina nih, Bu Wina. Oke, jelas instruksinya? Jelas nggak nih? Jelas. Saya pengen Jelas. dengarnya yang cantik, yang suara emasnya boleh di off, di on kan dulu mic-nya. Ya, instruksi saya apakah jelas? Gelas. Oke, jelas. Oke, kita mulai ya. Silakan yang saya sebutkan namanya, teman-teman boleh langsung menerima ya. Ini kayak sambung kata lah, sambung kalimat ya. Gitu. Menerima apa yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi saya mulai dari sekarang ya. Oke. Ini handphone Ervin saya berikan kepada Pak Rahmat Dainur. Oke, silakan Pak Rahmat. Suaranya belum di on tuh Pak. Silakan di on kan dulu mic-nya.
Ini 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 HP Bu Ervin saya berikan kepada Anissa. Anissa. Oh, siapa Anissa? Iya, silakan Anissa. Ini bu handphone Bu Ervin saya berikan kepada Jenal. Oke. Jenal mana Jenal? Kang Jae. Iya, Lanjut, Kang. ini HP Bu Ervin saya berikan kepada Ulpi. Oke, Pak Ulfi, silakan lanjut. Terima kasih Mas Jenal. Ini HP Mbak Ervin saya berikan ke Bapak Ruslan. Wah, ada Pak Ruslan. Ya, gimana Pak? Lanjut, Pak. Mana Pak Ruslannya? Bentar, bentar. Halo, Oke, silakan Pak Ruslan. kebuka ya? Baik, terima kasih Pak Ulfi nih. Nyonya HP Bu Ervita, Boleh saya saya terima kembali, Pak? ya. Boleh saya terima kembali? Oh gitu ya, Oh udah nggak iya. boleh dikirim lagi deh. Eh, Nanti nggak beres-beres kalau Oh muter-muter, gitu. Pak. Baik, HP Bu Ervin saya serahkan kembali ke Bu Ervin. Terima Oke, kasih. terima kasih. Aplaus dulu buat kita semuanya. Boleh aplaus virtual, boleh juga aplaus secara langsung. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Oke, saya terima handphone saya ya, Bapak dan Ibu. Dan ini adalah e-class ya. Ini adalah e-class. Saya persembahkan sebuah materi ngobrol santai, tetap enak, sehat, gluten free. Oke, udah siap menerima materi sharing ya? Sharing session hari ini? Kalau sudah siap, boleh dong berikan emojinya, emoji apapun itu gitu ya, ikonnya dari eh, Zoom meeting teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, oke teman-teman. Selanjutnya saya mau nanya nih, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang suka ngerasa worry atau ngerasa eh, tar? Ada nggak? Ada. Atau enggak ah, biasa aja gitu. Boleh dong on mic-nya, boleh sharing sama teman-teman yang ada di sini. Langsung di on mic-nya aja ya. Ada yang mau sharing? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya paling boleh ya bertanya ya ke teman-teman yang sudah ada di sini. Hmm, ya kan, Pak Robi Ibnu Syarifain. Nah, Pak Robi, kira-kira kalau makan nastar gimana? Biasa aja ngerasa worry atau gimana gitu, boleh? Pendapat? Kalau makan nastar takut kebanyakan sih Bu, karena kan enak. Terus karena gluten itu kan biasanya kalau saya rasanya kembung sih perut. Jadi Oh, agak begah gitunya. Kalau oh, kebanyakan. Jadi oke. kalau tanpa gluten mungkin nanti lebih enak buat Lebaran kali ini kalau buat bikin-bikin sendiri. Ya. Jadi kalau makan gluten yang biasa itu suka berasa begah gitu ya, ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Robi. Coba kita tanya ke Bu Iin dari BLK Kuningan. Halo Ya, Bu Iin. Bu. Iya, gimana Bu Iin? Kalau misalkan makan nastar, suka ada perasaan bersalah gitu nggak Bu? Kalau mau makan nastar atau ya udahlah biasa aja gitu. Gimana Bu? Ya, kalau makan nastar agak pikir-pikir soalnya kan takutnya makin melebar Makan sama lebar timbangan ini ke bisa kanan ya Bu ya? ya melebar ke kiri dan ke kanan, Bu. Oh gitu, takut timbangannya nambah. Oke, terima kasih Bu In dan terima kasih juga Pak Robi. Ya, jadi tadi dari Pak Robi menyebut kalau
merasa kalau kebanyakan itu berasanya begah. Kalau buin, aduh takut nih, nanti timbangannya malah semakin ke kanan. Itu bukan salah kita sih ya, salah timbangan ya buin ya. Oke, ya, sebenarnya ini juga salah satu hal yang saya rasakan ya, teman-teman. Oleh karena itu, saya kemudian mencoba ya untuk trial produk yang seenggaknya bisa menghasilkan produk yang kita makan nasta tuh nggak bikin kita worry kayak gitu. Tapi seperti tadi ada ya disampaikan oleh Pak Robi ya bahwa kalau ternyata makan nastar itu karena dia mengandung banyak gluten sehingga kita bisa jadi begah gitu ya. Sehingga saat ini ya ada banyak produk-produk yang mulai berkembang dengan nama atau brand ya yang mereka sematkan dalam produk mereka itu yaitu produk gluten free gitu. Nah, sebelum membahas lebih jauh, teman-teman, apa sih itu yang dimaksud dengan gluten? Nah, barangkali ada yang tahu ya. Sebentar. Barangkali ada yang pengen atau sudah tahu nih, apa sih itu gluten gitu? Yang teman-teman tahu deh terkait gluten itu apa? Mau on mic sendiri atau saya tanya pendapat nih? Oke, coba Saya kita coba tanya. jawab. Oh ya, silahkan. Kalau nggak salah, itu gluten itu jadi tidak terlalu manis, Gluten itu jadi gimana? Maaf suaranya kurang kedengaran. ya gula-gula yang lain. Jadi cocok untuk tubuh kita agar tidak terlalu apa? Kalau bahasa Sunda itu giung gitu. Kalau nggak salah. Itu aja saya jawabannya saya. Oke, gluten itu berasal dari kata glue, gitu ya? Gimana sih tadi? Ya, Ya, jadi glue. kalau saya Terus, gluten free itu jadi eh, untuk pemanis enggak. Jadi ini intinya jadi gluten itu tidak terlalu manis kalau dibuat kue-kue gitu. Jadi nggak oh, terlalu giung maksudnya, aja maksudnya. oke, jadi dia bisa juga mengandung pemanis Mengandung. gitu ya? Tapi itu kan tidak terlalu manis, jadi bahannya berkurang gitu. Oke, baik. Mengurangi maksudnya gitu. Oke, Ya terima kayak kasih. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Apa sih itu gluten? Atau mungkin kenapa sih kita harus diet gluten gitu? Oke, kalau saya boleh izin bertanya ya pendapatnya teman-teman dari siapa ya? Cafat, Cafat boleh? Cafat ini siapa? Boleh? Cafat. Oh iya, makasih Bu Ervin. Ya, Kalau menurut saya dari Gorontalo ya. halo. Halo. Kalau menurut saya, gluten itu sejenis protein yang terkandung dalam biji-bijian. Bisa Oke. dalam dalam gandum, bisa Hmm. dalam apa juga. Pokoknya sejenis biji-bijian lah. Kalau Oh, menurut saya. terus kenapa kita harus ngurangin gluten sih, Bu? Ada barangkali pendapat menurut Ibu gimana? Kalau kita perlu apa coba diulangi lagi Bu Eh, Ervin. Kenapa kita harus menghindari gluten? Kenapa kita harus menghindari gluten? Karena gluten itu juga mengandung gula ya, kalau saya tidak salah ya. Hmm. Karena ya kita tahu sendiri gula kan itu bisa mengakibatkan berbagai jenis macam penyakit Oke. seperti diabetes. Kalau menurut saya begitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Dengan Iya. Maya, siapa? Ibu panggilannya siapa, Bu? Ah, Ibu Fatma. Oh iya, ya baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pendapat dari teman-teman ya. Jadi mari kita lihat bahwa gluten itu apa ya.
bahwa ternyata gluten itu adalah seperti tadi disampaikan ya, protein alami yang memang ada di dalam gandum atau di dalam barley atau rye. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kita sering ya mengkonsumsinya, tetapi dalam kandungan gandum dan itu pun sudah bukan gandum utuh. Tapi kalau gandum utuh juga masih ada ya beberapa yang dijual di sini gitu. Nah, gluten ini biasanya memberikan tekstur elastis serta memberikan rasa kenyal juga pada roti dan kue. Nah, itulah kenapa kemudian si terigu ya, bukan. Gluten ini kemudian sering digunakan dalam pembuatan roti dan kue. Nah, sebenarnya gluten ini tidak berbahaya ya bagi kebanyakan orang. Namun, ada beberapa individu yang itu mengalami masalah serius ketika dia mengkonsumsi gluten. Nah, khususnya nih yang paling sering itu untuk yang penderita celiak. Itu adalah penderita salah satu penyakit autoimun ya, yang dimana ketika dia mengkonsumsi gluten itu menyebabkan kerusakan di usus kecil dan intinya dia sangat berpengaruh dari segi pencernaan ataupun fisik orang yang menderita celiak ini. Jadi dia sangat butuh untuk makanan-makanan tertentu yang tidak ada glutennya. Jadi sensitif itu si orang ini terhadap gluten. Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu ketika kita berikan atau mereka mengkonsumsi gluten yang berlebih itu sangat aktif gitu ya. Jadi overaktif sehingga kadang kalau di kelas juga ada beberapa peserta yang sangat terlalu aktif suka saya bercandain. Nah, ini kayaknya kebanyakan makan gluten ya kayak gitu. Oke, teman-teman. Saya akan membacakan ya atau beberapa referensi terkait dengan gluten ini di mana Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis ini menyatakan bahwa konsumen milenial ini terkadang cenderung menganggap ya seperti tadi disampaikan survei ini juga kayaknya menurut saya benar ya karena dari tadi pas kita ngobrol-ngobrol juga ada pendapat-pendapat yang kemudian menyampaikan bahwa produk-produk yang labelnya gluten free itu lebih sehat dan bisa mendukung program diet serta bisa menurunkan resiko penyakit tertentu. Nah, ini berdasarkan penelitian di tahun 2023. Nah, ada lagi dari Jurnal Kedokteran Gigi Indonesia yang menyatakan bahwa konsumsi makanan yang mengandung gluten ini ternyata bisa meningkatkan resiko karies pada anak akibat dari retensi karbohidrat di permukaan gigi. Itu. Nah, dari Jurnal Pangan dan Gizi juga menyebutkan bahwa churros yang dibuat dengan tepung bebas gluten itu punya potensi besar. Ya, dalam hal ini potensi marketnya ya itu sangat besar karena kandungan seratnya yang lebih tinggi serta tidak adanya gluten. Seperti itu. Namun dengan adanya hasil penelitian ini teman-teman ternyata masih ada beberapa yang berkembang bisa dikatakan itu adalah mitos atau bisa juga itu sesuatu yang disebutkan tetapi tidak ada landasan ilmiahnya seperti itu. Salah satunya terkait dengan gluten. Gluten berasal dari kata glue gitu ya. Tapi ini hanya sekedar pelesetan aja ya ternyata dan itu sebenarnya tidak ada fakta ilmiahnya yang mengatakan bahwa gluten itu berasal dari kata glue yang artinya lem gitu ya. Itu tidak tidak seperti itu kenyataannya. Nah, biar kita bisa punya satu persepsi ya, pemahaman yang sama, kita game dulu sebentar ya. Saya pengen mendengar nih pendapat teman-teman. Myth or fact, mitos atau fakta? Teman-teman boleh langsung on mic aja atau yang mau jawab boleh banget di via kolom chat. Kita mulai ya. Yang pertama, silakan teman-teman nanti jawab mitos atau fakta. Myth or fact. Yang pertama, semua produk gluten free itu pasti lebih sehat. Kira-kira mitos atau fakta? Yang mau langsung jawab boleh ya, boleh langsung on mic juga. Yuk, 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 yuk. Mitos atau fakta, semua produk gluten free itu pasti lebih sehat. Boleh dijawab langsung on mic atau teman-teman mau Fakta, di kolom chat juga boleh.
Ya, silakan. Fakta ya, Bu. Fakta. Kenapa, Pak? Eh, Karena alaminya kan. Karena alaminya ya. Oke, baik. Oke, kita lihat ya. Bahwa ternyata produk gluten free itu belum tentu lebih sehat ya. Ini sebenarnya mitos yang berkembang di eh, apa ya, di kalangan kita karena tidak semua gluten itu eh, apa ya, tidak semua produk gluten free itu lebih sehat karena kenyataannya kan gluten free itu artinya tanpa menggunakan tepung terigu ya. Kenyataannya ada yang dia sih nggak pakai terigu teman-teman, tetapi dia menggunakan eh, gula yang masih gula rafinasi atau gula pasir yang bisa memungkinkan indeks glikemik ketika kita mengkonsumsi makanan itu bisa naik. Nah, yang terjadi oke lah kita udah pede nih, aku udah nggak konsumsi gluten, udah beli produk yang labelnya gluten free gitu ya. Padahal itu belum tentu sehat. Kita tetap harus melihat komposisi di bagian belakangnya nih dia pakai apa gitu. Dia pakai gula pasir nggak gitu. Nah, kemudian kenapa kemudian kita menghindari gula pasir ya? Yang pasti tadi karena indeks glikemiknya tinggi bisa menyebabkan eh, apa naik ya kadar gula darah kita dalam tubuh. Apakah dia masih menggunakan dia menggunakan lemak apa di situ? Nah, kombinasi dari proses produksi proses bahan-bahan ini yang kemudian proses itu belum bisa dikatakan atau kita klaim sebagai produk ini sehat atau aman untuk kita konsumsi. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Tidak semua gluten itu buruk. Kira-kira mitos atau fakta? Silahkan yang mau langsung mau berpendapat. Boleh juga via chat ya. Oke, dari fakta. fakta. Oke, silahkan gantian ya sama ibu-ibu nih, Bu Heni Muninggar. Silahkan Bu Heni. Kira-kira mitos atau fakta? Bu Heni di sini milihnya fakta. Gimana Bu Heni? Mana Bu Heni? Maaf Ada Bu, nggak? itu jawaban yang tadi, yang pertama. Oh, itu jawaban yang tadi ya. Udah stop, silahkan. Kak Bu Iya, Heni, ini mitos atau fakta? kalau yang ini berarti gimana Bu tadi yang kedua, pertanyaan yang kedua belum Yang tentu. kedua, tidak semua gluten itu buruk. Kira-kira ini mitos atau Oh, fakta? fakta. Berarti Fakta. tidak semua gluten itu buruk. Ya, Tidak semua gluten. berarti Betul, ya fakta, fakta. maksudnya ada gluten yang baik, ada gluten yang tidak baik seperti itu. Iya, fakta Bu. Karena sebetulnya kita tetap perlu gluten ya kalau nggak salah gitu ya. Terus, yang buruk itu yang kayak gimana, Bu? Eh, yang buruk mungkin yang tidak alami, gluten yang terbentuk karena tidak alami dan banyak kan gitu kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Heni. Kita lihat ya, kira-kira ini gimana. Nah, bener banget ya. Fakta bahwa ya tadi juga disampaikan Bu Heni ya bahwa kita ketika sebenarnya tubuh kita gluten gitu. Tapi gluten yang seperti apa gitu ya? Tidak semua gluten itu buruk. Nah, kayak teman-teman mungkin ketik gluten itu kan ada sebagian besar di oat ya. Tadi saya sudah mention bahwa salah satu produk yang salah satu bahan yang mengandung gluten itu adalah oatmeal. Nah, mengkonsumsi saya mungkin langsung ke produknya aja ya. Mengkonsumsi oatmeal itu baik kok. Glutennya mungkin ada oatmeal yang punya ada kandungan gluten, ada yang tidak gitu. Lalu bagaimana ketika si oatmeal ini mengandung gluten? It's okay gitu ya. Si oatmeal ini dia masih mengandung serat yang juga cukup tinggi kayak gitu. Nah, lalu yang seperti apa sih yang membuat kemudian si gluten ini tidak baik buat kesehatan kita gitu? Tentunya adalah karena ada proses di sana, ada sebuah proses yang mengubah dari gluten yang utuh tadi, kemudian diproses yang membuat dia tidak baik buat kesehatan. Contoh sederhananya kayak gula. Gula itu sebenarnya tubuh kita butuh gula ya, teman-teman, tetapi
ketika gula tebu itu kemudian dilakukan proses pemutihan ya, ada rafinasi ya di sana yang dia kemudian menghilangkan zat-zat yang ada di di gula tersebut, yang gula tebu yang kemudian bisa menyebabkan indeks glikemik ketika kita yang mengkonsumsi si gula pasir itu bisa menyebabkan indeks gula darah kita itu naik seperti itu. Nah, jadi saya mau kita semua di sini punya persepsi yang sama bahwa tadi ya pertama bahwa gluten semua produk yang dilabeli gluten free itu belum tentu itu sehat. Teman-teman harus mengecek kembali. Kemudian yang kedua bahwa tidak semua gluten itu buruk kok gitu. Bahwa ada juga gluten yang baik untuk kesehatan seperti itu. Terakhir nih, kalau mau sehat harus diet terigu olahan. Kira-kira mitos atau fakta? Sok yang mau eh, mention, mau bersuara, mau beri pendapat, silahkan. Di kolom chat juga boleh ya. Oke, Bu Tias. Bu Tias, Bu Tias, ada Bu Tias? Dari Ada, Papua, ada. jauh dari Sentani nih. Nah, gimana menurut Bu Tias? Ini mitos atau fakta? Kalau saya sih fakta. Kenapa? Harus diet terigu olahan. Terigu olahan yang dimaksud ini seperti seperti apa dulu, Bu? Maksudnya saya gini, kalau sehat harus diet terigu olahan. Jelas karena kandungan eh, terigunya sendiri gitu kan. Dan gluten gluten itu kan tidak semua orang bisa makan ya, apalagi orang-orang yang punya alergi atau apalah gitu. Makanya diet terigu olahan itu bagus kalau mau sehat. Diet terigu olahan itu bagus kalau mau sehat gitu ya. Berarti fakta Iya, ya? iya. Kalau kalau dari bahasanya sih seperti itu, tapi ya nggak tahu ya. Oke. Kalau saya pribadi ya, karena diet terigu olahan itu kan bagus buat kesehatan. Jadi jelas dong kalau kalau mau sehat diet harus diet terigu olahan. Karena diet yang lain kadang kita nggak bisa. Diet gorengan gitu ya, Bu ya? Bener, setidaknya ada salah satu diet diet yang bisa kita jalani lah Oh, kalau mau Masya sehat. Iya, mulai dari hal yang kecil ya, Bu Tias ya. Iya, Bu Ervin. Oke, terima kasih Bu Tias atas pendapatnya. Oke, teman-teman, kita lihat bareng-bareng ya. Ya, ini benar fakta. Nah, lalu kemudian tiba-tiba kenapa ada terigu ya, gitu ya. Oke, nah tadi ketika saya bilang bahwa ada loh gluten yang buruk gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah terigu olahan. Jadi kan terigu itu berasal dari gandum yang kemudian dilakukan proses yang endingnya itu ada proses pemutihan di sana. Sehingga apa yang terjadi? Ya itulah kenapa terigu yang kita terima warnanya putih ya. Nah, di proses itu kandungan serat yang ada di gandum ini justru menghilang. Seperti itu, sehingga akhirnya ketika kita konsumsi, apalagi kita gunakan untuk menggoreng A, B, C, D gitu ya. Nah, semakin kompleks lah dia, yang ketika kita konsumsi ini bisa menyebabkan kenaikan gula darah kita. Nah, ini beberapa jurnal ya hasil penelitian yang menyatakan bahwa dampak konsumsi terigu olahan yang berlebih itu bisa berdampak pada kesehatan. Nah, dalam jurnal Agribisnis dan Teknologi Pangan dikatakan bahwa penggunaan terigu yang berlebih ini bisa membuat kerusakan usus halus ya. Usus halus sebagai salah satu organ utama ya dalam pencernaan kita. Dan ini bisa membantu, bisa membantu, sorry, bisa berdampak pada gangguan penyerapan zat gizi. Dari Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia ya menyatakan bahwa konsumsi gluten yang berlebih itu bisa memunculkan gangguan sistem imun. Nah, kalau mungkin kalau berlebihan ya bisa jadi kita nggak celiak ya malah jadi kena celiak juga gitu karena keseringan atau berlebih karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Termasuk juga tadi disebutkan Bu Iin ya, aduh saya nggak kalau makan nastar malah takut berat badan naik. Nah ternyata benar juga ya terigu itu
ketika kita konsumsi secara berlebihan itu sebenarnya ada efek apa ya? Efek ingin makan lagi dan lagi kayak gitu. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan kita apa ya? Timbangannya naik ke kanan lah ya, seperti itu. Nah, bahkan untuk orang-orang yang eksim ya, saya juga sempat ya, dapat info ya dari beberapa dokter ya untuk dokter kulit ya. Itu gimana sih cara untuk bisa penyakit eksim saya tidak kambuh? Nah, itu disuruh diet gluten. Gluten dalam artian terigu olahan ya, teman-teman gitu. Jadi mungkin di sini saya hanya ingin meluruskan persepsi bahwa gluten itu belum tentu yang dimention itu adalah terigu olahan seperti itu. Karena tadi jangan dibuang gitu. Ada loh gluten yang baik, tapi ada juga gluten yang buruk. Nah, salah satunya itu adalah terigu-terigu olahan seperti itu. Di highlight ya sesekali mungkin boleh, tetapi kalau berlebihan ya sebaiknya tidak ya seperti itu. Nah, kita eh, balik lagi ke materi kita hari ini ya, teman-teman. Lalu gimana sih, Bu? Saya biar bisa bikin nastar yang enak dan sehat. Intinya dalam artian tidak mengganggu ya, gula darah saya masih tetap normal, kolesterol saya masih aman ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu juga yang menjadi salah satu motivasi saya untuk membuat si apa ya sesi obrolan ini ya, teman-teman, dan juga trial produknya. Nah, yang pertama adalah teman-teman pilih ya tepung yang seratnya lebih tinggi ya dan kaya akan protein. Contohnya apa? Teman-teman bisa pakai tepung almond, bisa pakai tepung kelapa, bisa pakai tepung sorghum, bisa pakai kasava. Kasava ini dari singkong ya, tepung singkong. Atau teman-teman bisa pakai tepung keto. Semua ini adalah ya di toko orange, gampang teman-teman bisa dapat. Tapi untuk tepung tertentu itu kayak tepung keto ya. Di antara 5 jenis tepung ini, yang paling mahal itu adalah tepung keto. 250 gram itu kurang lebih di atas 50.000 ya teman-teman. Kemudian tepung sorghum juga itu harganya lumayan. Nah, yang paling sering digunakan itu biasanya adalah tepung kelapa atau dan tepung almond. Tepung sorghum dan tepung kasava juga bisa banget ya Bapak teman-teman gunakan. Nah, namun kekurangannya apa? Tepung sorghum dan kasava ini berasal dari karbohidrat. Maksudnya dia masih punya kandungan karbohidrat yang tinggi. Sehingga teman-teman bisa klaim produk teman-teman kalau mau pakai tepung sorghum dan kasava itu gluten free, tetapi belum tentu low karbo atau belum tentu sehat untuk orang-orang yang diabetes yang mencari makanan-makanan yang low karbo seperti itu. Kemudian eh, tips selanjutnya selain kita mengganti tepung ya dengan yang lebih tinggi serat dan protein, kita pilih pemanis alami yang rendah kalori. Nah, apa saja nih pemanis alami yang bisa atau pemanis alami atau pemanis yang rendah kalori ya. Di sini saya buat ikon berbeda-beda ya. Ikon hijau ini menandakan bahwa ini adalah pemanis alami, yaitu gula kelapa dan madu. Tetapi gula kelapa dan madu ini bukan tergolong pemanis yang rendah kalori gitu ya. Lalu saya skip dulu ya stevia. Di bagian bawah ini ada eritritol dan sweetener. Sweetener yang mungkin kita kenal itu ada diabetasol, jadi merek ya, ya udah tahu lah ya. Ada sweetener yang lain gitu dengan merek-merek tertentu. Nah, ini adalah pemanis yang rendah kalori. Kemudian ada nggak nih pemanis yang alami tetapi juga rendah kalori? Nah, itu ya disebut dengan stevia. Nah, teman-teman untuk stevia sendiri kalau mau beli kalau kita beli itu tolong dilihat lagi komposisinya karena stevia kandungannya 97% ada yang kurang dari itu. Nah, seperti itu. Jadi dengan penggunaan gula-gula ini sebenarnya bisa kita gunakan bukan hanya di apa namanya, bukan hanya di nastar ya, tetapi ketika teman-teman membuat produk lain atau mau bikin eh, apa mau di rumah mau ganti pemanis, boleh banget digantikan dengan pemanis-pemanis alami dan rendah kalori ini gitu.
Tips selanjutnya, teman-teman boleh pilih lemak yang rendah kolesterol. Ya, ini kalau untuk nastar ya, kita saranin ya, kalau saran saya teman-teman Bapak Ibu bisa gunakan minyak kelapa. Jadi margarinnya bisa margarin atau butternya digantikan dengan minyak kelapa atau bisa ganti dengan VCO ya, virgin coconut oil. Bisa pakai minyak zaitun juga, extra virgin olive oil atau minyak alpukat gitu. Tapi ketika trial ya itu ketika kita full pakai minyak kelapa, pakai digantikan secara penuh itu ternyata kurang kokoh gitu ya. Ya mungkin saya butuh belajar lagi ya. Nah, jadi untuk saat ini saya memilih untuk mengkombinasikannya dengan butter atau margarin. Jadi seenggaknya dengan mengganti sebagian margarin atau butter dengan lemak rendah kolesterol ini si nastar kita bisa menjadi lebih baik atau lebih sehat lah. Terakhir nih tips dari saya, teman-teman boleh ya tentunya untuk selai karena nastar itu identik dengan selai ya maksudnya nastar sebuah kue yang di dalamnya itu ada selai nanas gitu. Nah, jangan sampai adonan nanas si ininya sudah bagus, tetapi selainya masih pakai selai yang beli, yang tentunya mereka masih menggunakan gula rafinasi. Nah, akhirnya di sini kita bisa membuat sendiri ya selai nanas. Nanti saya akan bagikan untuk resepnya juga dengan mengganti gulanya dengan tadi pemanis alami atau rendah kalori gitu. Teman-teman bisa memilih salah satu dari jenis gula yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk proses pembuatannya masih sama dengan pembuatan selai pada umumnya. Oke, seperti itu teman-teman pemaparan saya terkait dengan tips and trick ya, terkait dengan pembuatan selai selai pembuatan nastar untuk gluten free. Sebelum lanjut, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan boleh langsung open mic-nya aja ya. Teman-teman, kalau yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau bisa raise hand ya, silakan. Kita kasih waktu untuk 3 pertanyaan saja untuk sesi pertama. Bu Yapin, setelah ini ada sesi kedua atau gimana, Bu? Ada, paling setelah Nah, ini nanti saya mau share share resep ya, biar Bapak Ibu bisa praktek sendiri di rumah. nah, sebelum masuk sesi 2, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Hmm, Mungkin sedikit saya simpulkan tadi ya, Ya, Bu, gluten adalah... sedikit mungkin. Oke, siap. Ibu Iin, silakan, Bu Iin. Nah, untuk nastar ini kan cenderung ini ya, Bu. Nanti kalau misalkan di sini kan ada penggunaan untuk lemak itu pakai minyak kelapa, PCO, nanti di apa digabungkan dengan apa butter. Terus tadi juga menggunakan yang gluten free itu untuk rasanya itu gimana, Bu? Apa eh, biasanya kalau menggunakan olahan dari gandum asli itu kan agak seret-seret gitu, Bu, nggak ini gitu. Apa soalnya belum pernah nyoba. Mohon ininya. Oke, Pak Jaya ini dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung dijawab atau gimana? Boleh, Bu, kalau mau langsung dijawab. Silakan jawab dulu, nanti kita lanjut ke yang kedua, Pak Alvin. Siap. Ya, terima kasih Bu Iin. Yang pertama terkait dengan penggunaan butter atau ketika digantikan seperti itu ya, digantikan dari segi eh, lemak dan tepungnya, kira-kira rasanya seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya. Bu, iya, Ya, Bu. ya, oke. Eh, Gimana ya saya menjelaskan terkait preferensi rasa? Pertama kalau dari segi tekstur ya, kalau dari segi tekstur sudah pasti dia akan berbeda dengan kalau kita menggunakan terigu. Tapi masih bisa apa ya lumer dari segi kelembutan ini tidak lebih lembut ya, tidak agak lebih keras dibandingkan dengan nastar yang pada umumnya, tetapi masih bisa diterima. Saya kemarin buat dan minta untuk di trial ke beberapa apa ya uji organoleptik lah. Masih menerima gitu untuk rasa yang ada di nastar tersebut.
Cuma memang ya rasanya tidak sama persis ya, tidak sama persis dengan nastar pada umumnya seperti itu. Dan kalau untuk selai, selainya masih sama ya. Kalau kita menggantikan gula di yang ada di selai tersebut, rasanya tesnya itu masih sama. Kalau misalkan ibu ingin, saya nggak mau terlalu jauh beda nih Bu rasanya. Nah, sebenarnya bisa dengan hanya menggantikan si lemaknya kita tetap pakai butter dan margarin. Nah, si tepungnya ibu bisa ganti pakai sorghum sama kombinasi ya. Saya pakai sorghum sama tepung almond seperti itu. Tapi itu tidak bisa kita klaim sebagai low karbo ya, karena dengan penggunaan tepung sorghum maka kandungan karbohidratnya itu agak tinggi sehingga kita hanya bisa bilang bahwa si produk kita ini dia gluten free. Gluten free yang dalam artian tidak menggunakan terigu olahan seperti itu. Itu rasanya agak eh, sangat mirip dengan nastar pada umumnya. Hanya teksturnya aja yang setingkat lebih keras dibandingkan nastar yang sering kita konsumsi seperti itu. Namun untuk beberapa apa ya, untuk pegiat ya, orang-orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang gluten free, ya mereka it's okay gitu dengan rasa yang seperti itu. Tapi kalau kayak kita yang ibarat kata sering nih ini apa ya kalimat yang paling mudah saja. Yang terbiasa makan micin terus tiba-tiba nggak pakai micin itu pasti agak berbeda. Tiba-tiba di awal kok hambar gitu ya. Tapi secara perlahan itu lidah kita akan terbiasa. Nggak kemudian perubahan drastis dan kita kemudian tiba-tiba harus langsung menerima seperti itu. Itu nanti secara perlahan tubuh kita akan bisa memfilter gitu. Oh, ini bagus gitu. Ya, itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu Iin. Oke, seperti itu Bu Ines, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, kita Terima lanjut di kasih. komentar. Oh ya teman-teman, silakan untuk mengisi link evaluasi ya. Untuk linknya sudah ada di kolom komentar, nanti bisa diisi aja. Oke, selanjutnya dari Ibu Rosyanti. Bagaimana dengan rasa yang dihasilkan Mbak? Nah, rasa nastarnya mungkin Bu ya. Ya, kayaknya sama ya dengan pertanyaan Bu Iin tadi ya. Nah, seperti itu ya rasanya. Karena saya agak bingung untuk mendeskripsikannya. Mungkin ibu-ibu bisa bikin sendiri di rumah ya, nanti dicobain seperti apa. Oke, kita lanjutkan dari Bapak Ibrahim Agil dari Ponorogo nih. Bu. Mohon maaf mau tanya, kira-kira apa pengaruh gluten pada kue kering? Soalnya nggak butuh adonan yang elastis. Nah, seperti itu. Silakan, Bu Ervin. Oke, ini berarti kita bahas terkait dengan si terigu itu sendiri ya. Jadi kan kalau kita bahas terigu secara umum kan ada tiga jenis ya. Ada terigu protein tinggi, protein rendah, dan protein sedang. Ya itu. Kemudian semakin tinggi kadar protein yang berada di dalam tepung terigu ini, maka berarti dia akan semakin bisa memberikan elastisitas dari produk yang kita gunakan. Oleh karena itu, kenapa kemudian kita menggunakan untuk bikin roti harus pakai gluten, harus menggunakan tepung terigu protein tinggi. Nah, ingat ya, protein karena gluten itu adalah protein, maka berarti kalau saya bilang proteinnya tinggi, berarti glutennya juga tinggi, seperti itu. Nah, lalu kemudian eh, pertanyaannya bagaimana pengaruh si gluten tadi terhadap cookies ya yang kita buat. Nah, untuk membuat cookies biasanya kita menggunakan tepung terigu yang eh, protein rendah. Ya, artinya kadar yang glutennya rendah. Sebenarnya ya kalau di orang Indonesia sendiri tidak pakai untuk yang gorengan ya atau yang cookies-cookies nggak pakai resep aslinya ya setahu saya itu banyak yang tidak menggunakan tepung terigu ya yang khusus untuk yang bukan roti ya karena kalau roti itu benar-benar kalau buat pengembangan kita sangat butuh peran si gluten ini gitu ya tapi kalau untuk cookies yang kita hanya butuh kerenyahannya eh, kita bisa kok pakai tepung beras atau kombinasi dengan tepung maizena itu eh, better ya dibandingkan dengan kita menggunakan si eh, terigu olahan yang protein rendah tadi. Perannya buat apa sih tepung
tepung terigu yang protein rendah tadi, yaitu tadi untuk memberikan kerenyahan. Nah, renyah ini tidak hanya bisa didapat dari terigu loh, gitu ya. Kita bisa dapat kerenyahan ini dengan mengkombinasikan kayak menggunakan tepung maizena, kita bisa pakai tepung beras dengan komposisi yang pas, itu bisa dihasilkan produk yang eh, kerenyahannya tadi gitu. Sehingga substitusi dari si terigu protein rendah ini dengan tepung gluten free lainnya itu sungguh sangat mungkin seperti itu. Itu ya. Semoga menjawab Oke, pertanyaan. seperti itu ya Bapak Ibrahim. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tias. Apakah terigu alternatif tersebut bisa kita buat sendiri secara manual? Nah, silakan Bu Ervin. Kalau tepung yang kita buat secara manual bisa aja ya. Yang dulu saya pernah praktek itu kayak yang tepung kasava ya. Tepung kasava itu kan berasal dari tepung singkong yang dilakukan penggilingan. Setelah digiling, difermentasi, didiamkan, kemudian kita apa, kita saring, kemudian tepungnya itu dikeringkan. Itu sangat bisa ya Pak. Itu untuk pengalaman saya untuk tepung kasava ya. Kalau tepung sorghum itu karena bahan baku sorghum itu sebagian besar dari wilayah timur, eh, daerahnya Mutias kayaknya banyak tuh di daerah timur ya, saya lupa persisnya di daerah mana. Itu kita karena di sini bahan bakunya tidak ada ya, jadi saya belum sempat mencoba ya Bapak Ibu. Tetapi sangat mungkin kok kita untuk membuat sendiri kalau bahan dasarnya itu ada. Lalu saya mau ini tepung keto. Tepung keto itu kan dijual tadi saya bilang harganya cukup mahal ya, kurang lebih 250 gram itu bisa sampai 75.000. Bisa dikatakan tepung keto itu adalah tepung premix. Tepung premix yang terdiri dari tepung kelapa, tepung almond, dia menggunakan flaxseed. Flaxseed itu biji rami ya, menggunakan biji rami yang bisa menggantikan fungsi dari si telur ya, si flaxseed, dan dia menggunakan coconut milk powder, kombinasi antara beberapa bahan itu yang di mix and match ya berdasarkan hasil penelitian dijadikanlah sebagai tepung keto kayak gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, saya kayak pengen jualan tepungnya aja bisa nggak ya Bu ya? Bisa banget gitu ya. Dengan tadi kalau judulnya tepung keto ya kurang lebih seperti itu. Caranya dia di mix and match beberapa jenis tepung ya, sehingga ketika kita mau bikin kue atau membuat apa itu tinggal langsung ambil dari si kombinasi tepung tersebut. Yang pasti butuh riset ya. Kalau untuk tepung kasava atau sorghum selama bahan bakunya ada, silahkan boleh banget kita bikin. Tepung almond itu dari almond ya, almond eh, lebih gampang almond slice lah, almond slice yang kita blend kemudian kita saring seperti itu. Itu bisa banget kita bikin. Terus tadi tepung apa lagi ya? Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bapak. Jadi silakan kalau mau bikin sendiri di rumah boleh banget. Oke, Oke. seperti itu ya. Tadi Bu Tias ya. Oke, kita lanjut saja ke, oh iya, Bu Iin terakhir mungkin ya. Tadi kalau mau menggunakan tepung mokap bisa nggak Bu? Iya, bisa banget ya Bu. Tadi di slide saya juga udah saya share ya terkait dengan penggunaan tepung mocaf. Silahkan kalau mau pakai tepung mocaf dan di antara semua tepung yang saya sebutkan tadi, yang paling murah ya itu adalah tepung mocaf gitu. Nah, tapi di si mocaf ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa bisa untuk gluten free tetapi kandungan karbohidratnya masih tinggi sehingga tidak bisa untuk diabetes friendly gitu ya. Tidak bisa kita klaim diabetes friendly itu aja. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman untuk terkait dengan pertanyaannya. Sepertinya semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab. Saya lanjutkan ya terkait dengan sesi selanjutnya terkait dengan resep nastar. Nah, yang tadi nanya gimana ya Bu rasanya? Silahkan Bapak Ibu boleh coba di rumah ya. Di sini saya menggunakan adonan kulitnya butter di sini 50 gram. Margarinnya, sorry ini saya belum sempat edit. Margarinnya ini saya ganti dengan minyak ya. Minyak kelapa, minyak minyak kelapa ya. Minyak kelapa 25 gram. Nanti ini nanti saya ganti ya.
Kemudian untuk eritritolnya kita pakai 7 gram, kemudian tepung kelapa 30 gram, tepung almond 45 gram. Nah, tapioka supaya si adonan nastarnya ini lebih kokoh ya kita pakai 25 gram. Lalu pakai psyllium husk. Psyllium husk ini eh, adalah salah satu bahan yang bisa membantu eh, membantu untuk menggantikan peran gluten dalam sebuah adonan. Nah, penggunaan psyllium husknya ini kurang lebih 5 gram. Jadi kalau teman-teman mau bikin roti yang mau low gluten, itu sebenarnya bisa banget kita kombinasi atau tambahkan dengan psyllium husk. Bisa membuat adonannya menjadi lebih kental, lebih kompak, seperti itu. Kemudian susu bubuk 30 gram. Kalau teman-teman mau lebih diet, pengen sehat lebih ini lagi, susu bubuknya bisa diganti dengan coconut milk powder ya. Kemudian bisa pakai kuning telur 1 butir. Kalau nggak mau pakai kuning telur, bisa digantikan dengan flaxseed biji rami. Tapi kalau pakai biji rami, saya belum trial ya. Jadi ini yang sudah sempat saya trial. Nah, untuk adonan polesan kita bisa pakai kuning telur 1 butir, bisa pakai minyak dalam artian minyak kelapa ya, sama madu gitu. Itu bisa kita pakai untuk bahan polesan. Bagaimana proses produksinya? Nah, ini karena kita pakai psyllium husk. Nah, psyllium husknya ini kita rendam dulu ya dengan air ya, kurang lebih selama 3 menit supaya dia membentuk gel. Nah, si gel ini yang kemudian bisa membantu adonannya bisa lebih menyatu dan lebih kompak. Nah, di wadah terpisah ya, kita campurkan butter, minyak kelapa, dan eritritol hingga lembut. Kemudian tambahkan kuning telur, lalu kita aduk rata. Kita masukkan semua tepung dan susu bubuk, ya, semua bahan keringnya. Kemudian masukkan juga rendaman psyllium husk. Nah, lalu kita pulung adonannya ini masing-masing di 8 gram dan kita isi dengan selai kurang lebih 4 gram. Proses pembuatannya kurang lebih sama dengan pembuatan nastar pada umumnya ya. Kita panggang di suhu 160 atau kalau yang ovennya juga mau di 150 boleh tergantung dengan oven masing-masing. Nah, kita kemudian oles dengan bahan polesan sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita panggang lagi ya di suhu yang sama selama kurang lebih 10-15 menit atau hingga matang. Lalu untuk selainya ya kita bisa pakai seperti pada umumnya ya buat selai kita butuh nanas, kemudian gula di sini saya gantikan dengan eritritol. Kayu manis, cengkeh, garam ini seperti pada umumnya aja. Kalau teman-teman mau dia itu lebih apa ya, tingkat awetnya lebih lama, sebenarnya kita bisa tambahin juga dengan jeruk ya. Jadi jeruk itu bisa mengeluarkan rasa yang lebih segar, sama juga bisa membuat si selai nanas kita itu jadi tahan lebih lama. Tapi jangan berlebihan karena nanti rasanya asam. Untuk kadar eritritol ini juga bisa menyesuaikan tergantung dengan kadar kemanisan yang teman-teman sukai. Nah, untuk eritritol ini dia punya body yang sama dengan gula sehingga penggunaannya itu kurang lebih sama seperti gula. Tingkat manisnya itu hanya 70%. Sehingga ketika kita mau menggantikan gula dengan eritritol, maka kita akan menggunakan gramasi yang lebih banyak gitu. Oke, untuk cara pembuatan selainya kurang lebih sama ya dengan pembuatan selai pada umumnya ya. Kita masak dulu nanas atau daging nanas yang sudah diparut menggunakan api kecil. Baru kita masukin eritritol, kayu manis, cengkeh, dan garam. Lalu kita masak dengan api kecil ya, kecil ke sedang lah. Sehingga mengental dan agak kering. Kita bisa lakukan spoon test ya untuk melihat apakah selai nanas kita sudah matang atau belum. Seperti itu. Oke, dari resep yang sudah kita buat tadi ya, apa saja nih yang bisa kita klaim? Kan biasanya orang jualan itu apa ya? Bukan orang jualan juga ya, lebih ke buat kita pribadi juga. Apa sih perbedaannya dengan nastar pada umumnya gitu ya? Nah, tentunya karena kita tidak menggunakan terigu ya. Nah, ini bisa dikatakan gluten free. Kemudian karena kita menggunakan pemanis yang rendah kalori, maka saya bisa katakan juga ini low karbo, diabetes friendly,
Oh ya, saya mau meng-highlight juga kita tidak menggunakan maizena karena maizena karbohidratnya itu agak tinggi sehingga di sini saya gunakan apa tapioka. Lalu healthy fats karena kita menggunakan tadi ya minyak kelapa eh, sehingga walaupun dia kombinasi karena kalau full ya itu kurang kokoh si nastarnya. Dan high fiber. Nah, karena tadi kita menggunakan psyllium husk. Psyllium husk itu seratnya cukup baik sama dengan biji rami atau chia seed ya kalau teman-teman sering dengar. Oke, itu saja ya hal-hal yang bisa saya sharing untuk pekan ini, untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi pertanyaan kedua ya. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Kita tampung 3 pertanyaan ya. Oke, mungkin ada yang sudah bertanya Bervin di kolom komentar dari Ibu Putri Gita. Nah, mau izin bertanya, kenapa tepungnya dari 2 jenis tepung? Nah, silakan Bervin. Ya, halo Bu Putri. Eh, Kenapa harus menggunakan 2 jenis tepung ya? Pertama, kalau tepung almond itu kan bagus ya. Namun, ketika kita menggunakan full tepung almond, karena tepung almond ini dia kadar lemaknya tinggi, sehingga adonan kita tidak akan kokoh gitu. Ya, saya juga sempat trial. Kenapa sih harus 2 tepung gitu ya? Kayaknya saya pernah nyobain pakai full tepung almond dan ternyata dia rada ambiar. Kenapa nggak tepung kelapa full gitu ya? Tepung kelapa itu nanti hasilnya akan menyerap banyak air dan hasilnya akan keras seperti itu. Oleh karena itu, pilihan terbaik itu adalah dengan mengkombinasikan beberapa jenis tepung yang tadi kita menggunakan tepung kelapa. Pertama supaya dia selain seratnya tinggi, karbonnya juga lebih rendah ya dibandingkan dengan jenis tepung yang lain. Tepung almond juga sudah pasti, namun karena dia kandungan minyaknya tadi agak lebih banyak ya, sehingga adonannya tidak akan kokoh gitu. Nah, dan 2 tepung ini saja tidak cukup gitu supaya untuk menghasilkan adonan yang kokoh, sehingga kita tambahkan tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini yang bisa membuat si apa daya kekokohan si adonan ini bisa lebih bagus seperti itu. Seperti itu ya, Bu Putri. Oke, seperti semoga menjawab tadi jawaban dari Ibu Vin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Heni. Nah, Ibu ini bertanya, izin saya tanya, buat oatmeal cookies masih pada kandungan tepung, berarti i- apa nih? Berarti Potong kali ya pertanyaannya ya. Bu Henny maksudnya. Oh, ada Mm-mm. ini di bawahnya. Ini Ada digunakan nggak? untuk Oh, pengganti. bisa juga ya. Ini digunakan untuk pengganti tepung terigu di oatmeal cookies kami. Nah, itu mungkin Bu ya. Iya, 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 iya. Mm-mm. Iya, benar, bisa banget. Eh, Apa ya? Hal-hal yang saya sampaikan tadi itu tidak hanya untuk di Nastar ya Bapak Ibu, bisa semua produk yang misalkan saya kayaknya nggak mau pakai terigu, bisa nggak pakai yang lain? Ya itu alternatifnya yang tadi saya sampaikan. Saya nggak mau pakai margarin, saya nggak mau pakai butter, apa ya penggantinya kayak gitu. Nah itu tadi itu adalah hal-hal mendasar atau hal-hal umum yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk semua produk gitu, bahkan untuk di kehidupan sehari-hari atau yang sering pakai gula pasir mau ganti apa. Nah, saya mau pakai erythritol aja deh, silakan gitu. Atau mau pakai stevia. Cuma memang kalau stevia harganya agak cukup tinggi ya, di 75.000 itu 15 mili. Tapi tingkat kemanisannya itu 300% dari gula gitu ya. Jadi hanya pakai setetes aja tuh udah sangat manis gitu. Kalau erythritol itu kurang lebih dia 70%. Seperti itu. Jadi sangat bisa. Itu ya Bu Heni. Oke, itu Bu Heni ya. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Rosyanti. Apa nih? BTP. BTP itu apa? By the pay. Tambahan. Oh, belinya di toko bahan kue Mbak. Makasih. Oke. BTP ya, bahan tambahan pangan. Eh,
Sebenarnya di sini saya tidak menggunakan bahan tambahan pangan ya. Mungkin bisa di highlight atau di mention bagian mana ya yang dimaksud dengan BTP-nya gitu. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang saya sebut tadi, semua sih ya available kalau di toko kue belum tentu ada gitu karena eh, masih jarang yang membutuhkan untuk atau yang sering beli. Jadi di beberapa toko kue yang konvensional itu masih jarang ya gitu. Tapi tapi boleh ya dikonfirm Bu Ros 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 Yanti ya. Maksudnya BTP ini yang mana ya Bu ya? Bahan-bahan yang belum begitu dikenal. Oh iya iya. Iya, bahan-bahan yang tadi itu sangat bisa dibeli di toko online. Semua yang Ibu cantumkan di toko online itu ada gitu. Tapi kalau untuk di luar saya belum tahu ya kalau daerah Bandung atau di daerah Ibu di daerah mana seperti itu saya belum tahu kalau untuk toko offline-nya. Mungkin lebih baik kalau mau beli boleh di online shop itu banyak banget. Itu aja, kali ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di Eh, online shop oh, itu silakan aman, Bu. Mbak. Ya, gimana Bu? Yang di online beli online itu aman apa produknya? Eh, aman tuh maksudnya gimana Bu? Aman dalam artian produknya. Iya, kalau dulu tuh kan suka pernah ada kayak gini, orang tuh mengeluh katanya kalau beli semacam misalnya obat nih Mbak ya, misalnya obat obat Cina gitu. Ada toko tertentu kan di Bandung yang jual itu, tapi harganya mahal. Ternyata di online tuh murah, ternyata oplosan gitu. Nah, yang online yang dimaksud ini, yang bahan-bahan yang tadi yang belum familiar itu aman ya Mbak, Oke, baik. kira-kira. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi biasanya memilih produk di official store-nya ya Bu ya. Official store-nya atau mungkin yang sudah berlabel dengan original ya. Seperti itu. Dan biasanya ada brand-brand yang sudah bagus gitu. Saya menghindari untuk membeli bahan-bahan yang ya repack atau yang tidak bermerek. Ada juga kok yang jualan tapi dia tidak ada mereknya gitu. Nah, karena kalau untuk produk-produk yang sudah punya merek itu mereka akan cenderung untuk mempertahankan kualitas produknya karena ketika ya ini saya berbicara dari sisi si produsen ya, maksudnya ketika ada konsumen yang mendapatkan bahwa produknya tidak original. Nah, semudah itu gitu si netizen ini atau konsumen ini bisa membuat atau memviralkan si produknya bahwa produk dia ini tidak original seperti itu. Sehingga saran saya untuk menghindari pembelian apa ya, Ibu bisa beli yang sudah ada brandnya. Mungkin akan lain agak berbeda case-nya ya dengan obat ya. Karena kalau obat ini mereka tidak produksi ya. Yang di toko toko online shop itu mereka bukan produsen tetapi mereka juga bertindak sebagai reseller kayak gitu. Sehingga mereka menjual bukan produk dengan menggunakan brandnya dia kayak gitu. Nah, itu maksud saya. Nah, kalau untuk kayak tepung, nah itu sama halnya dengan ketika kita beli tepung terigu ya, katakanlah terigu protein tinggi, saya mau beli yang brandnya Cakra. Nah, Cakra dari Bogasari, nah kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Namun ya, saya juga tidak menggaransi 100% ya, karena kenyataannya juga bahkan terigu yang berlabel Bogasari juga ada yang dipalsukan, kayak gitu ya Bu ya. Jadi bahkan sekelas emas saja juga bisa dipalsukan kayak gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi ya udahlah kalau misalkan kita mau mau bikin sendiri silahkan ya kalau misalkan mau menjamin tingkat orisinal produknya. Tapi untuk yang nggak suka ribet-ribet pengen beli di online shop ya saran saya itu tadi kita pastikan bahwa produk yang kita beli bermerek kalau bisa dari official shop bisa official store-nya bisa di officialnya kayak gitu sehingga bisa menjamin bahwa produk kita itu original. Kalau untuk erythritol ini kan erythritol dan sweetener itu kan sebenarnya bahan-bahan yang
Kalau si Tenar mungkin aman ya. Bapak Ibu sering banyak brandnya, nah, diabetasol dan lain-lain gitu. Erythritol mungkin hal yang baru gitu. Eh, Sejauh ini sih di toko kimia atau di toko bahan-bahan yang menjual produk-produk untuk keto, untuk yang diabetes friendly itu menurut saya sih insya Allah aman ya gitu. Tapi nanti kita itu hal yang Termasuk terkendali. yang tuh Mbak apa khas tadi? Psyllium khas. Psyllium khas Ya, itu yang jualan di online juga. Saya biasa pakai brand brand apa ya? Eh, Warnanya biru itu Psyllium khas juga ada yang organik. Gitu itu cuman harganya lebih lebih mahal ya kalau yang organik gitu. Bisa pakai Psyllium khas itu ya benar ya. Psyllium khas itu adalah bahan tambahan pangan karena kita hanya menggunakan sedikit. Ya benar-benar. Ya itu Psyllium khasnya banyak yang organik kok Bu. Dia bentuknya kayak kayak tepung gandum yang halus kayak gitu. Itu psilohymus. untuk store-nya mungkin Mbak bisa sebutkan apa gitu Mbak. Jadi kita Bu, nggak takutnya nyari ini banget. jadi ya referensi ya. Gimana? Boleh nggak ya Pak Zeno saya sebut referensinya ya nantilah ibu-ibu boleh di belakang aja ya saya nanti malah dijual ntar itu karena menyebut brand ya jadi mungkin ya. Soalnya Nanya masih apa Bu? awam kan. Gimana Bu? Masih Untuk kami Mbak masih awam. Jadi perlu apa sih brandnya gitu. Jadi saya menghubungi Mbak melalui apa nih? WA. Boleh Coba minta nomornya atau bagaimana? boleh nanti saya share kontaknya. Iya, makasih. Ya, Ditunggu ya sama-sama. Mbak. Iya. Boleh Bu Karena Ervin, awam. inisialnya apa gitu? Iya. Itu ya mereknya saya sering beli untuk yang Sipslium khas ini. Saya sambil ngintip dulu. Oke, mungkin boleh lanjut next pertanyaan Oke, ya. mungkin nanti bisa di Eh, Japri aja ya, Bu. Bu siapa sih? Saya lupa. Iya, Japrinya Bu kemana Pak? Rosyanti. Boleh nanti di direct message bisa. Oh Nanti iya. di sini bisa di direct message ke Bu Ervin nanti ya. Oke. Iya. Selanjutnya dari apa ini? Oh, Ibu Fatma ya. Bagaimana dengan tepung sagu? Apa bisa digunakan? Lalu yang kedua, apakah bisa dimix dengan jenis tepung apa saja yang bebas gluten? Ada dua pertanyaan, Bu Yasmin, silakan. Oke, untuk tepung sagu ya. Terima kasih Bu. Apa, Bu Fatma. Tepung sagu itu dia kita lihat dulu ya karakteristik si tepung sagu ini. Tepung sagu itu dia kenyal sehingga itu bisa menggantikan dari tepung tapioka untuk pembuatan dari segi apa ya untuk menggantikan si kekenyalan itu. Tetapi ya tepung tapioka dan tepung sagu itu punya dua karakteristik bahan yang berbeda. Eh, Gampangnya gini deh, kalau kita bikin apa ya? Yang dari pempek deh, bikin pempek dari tepung tapioka sama tepung sagu itu hasilnya berbeda. Yang tepung sagu itu dia lebih kenyal, sama tepung tapioka itu kenyalnya dapat tapi dia lebih lembut seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari segi kandungan karbohidratnya ya. Eh, Karbohidrat dari si tepung sagu ini ya setahu saya dia agak lebih tinggi gitu ya. Makanya nanti saya cross check lagi ya Bu ya. Eh, Sehingga ketika kita aplikasikan dalam kue itu apalagi nastar karena saya pengen teksturnya yang light ya tidak terlalu keras. Nah, maka saya pribadi sih akan lebih cenderung memilih kombinasi dengan tepung tapioka seperti itu. Nah, jika Ibu penasaran, boleh banget ya kalau misal mau trial di rumah, "Ah, saya kayaknya mau punya tepung sagu nih di rumah, mau pakai tepung sagu, silahkan gitu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi belum mencoba ya untuk penggunaan tepung sagu ini. Seperti itu, Ibu. Oke, siap. Ya, Oh, itu ya Bu Fatma. Ada lagi Bu Fatma yang tanyakan apa sudah cukup? Cukup dulu, Pak. Oke, kita lanjut. Ini dari Ibu Tias nih. Kalau daya tahan produk tepung-tepung itu berapa lama ya Bu? So, andaikan saya mau beli ini, pengiriman ke sini kan
memakan waktu, apakah aman? Silakan, Iya. Bu Ervin. Ya, ya ke Papua lumayan jauh ya. Is Mm-mm. oke sih kalau karena kan dia bahan kering ya. Saya lihat ke luar sana itu biasanya masih dalam rentang setahun biasanya ya. Karena bahannya masih tergolong bahan-bahan yang kering gitu. Jadi masih aman, aman banget. Cuma mungkin ongkirnya aja yang agak gede ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau nyoba mau beli ya pikirkan dulu yang mana target pasarnya kemana atau kalau cuman untuk buat sendiri ya is oke ya nggak masalah terkait dengan harga itu paling Butias jadi masih aman banget ya. Oke, seperti Ibu Tias, apakah sudah menjawab? Apakah ada yang mau tanyakan kembali? Cukup? Cukup, cukup, Pak. Makasih, Iya, Bu. ya, memang yang mahal itu ongkirnya Bu ya, hampir bisa jadi berkali-kali lipat dari harga barangnya Bu ya, biasanya ya. Gitu. Iya, harga barang nggak seberapa. Iya, ongkirnya ya yang lumayan. Tapi kalau Nah, sorghum kayaknya banyak ya Butias di daerah sana. Nggak tahu, Bu Ervin. Yang sering dengar tapi nggak pernah tahu. Nanti ku browsing lah modelannya seperti apa. Emang sebenarnya dari sana kalau tepung sorghum itu jarang kalau yang dari di Jawa pun itu diambilnya dari daerah eh, area timur kayak gitu. Oh, tahu. Iya, banyak ini mah di Arso. Tepung Saya sorghum masih punya Madura. di rumah. nah, Saya masih itu punya nih banyak. sampelnya di rumah. Tapi nggak diapa-apain, cuma dibawa doang dari Arso. Masih ada ternyata. Oh, ini tuh yang namanya sorghum. Iya, deket kan, ya banyak tuh bisa bikin. Banyak, banyak. Iya, banyak banget. Dicoba bikin tepungnya aja dulu. Soalnya kalau kita kirim dari sana juga, jangankan yang alternatif, tepung-tepung kayak Bogasari saja, yang expirednya masih lama, kadang sudah nggak bagus sampai di sini. Hmm, Padahal masih setahun, 2 tahun tuh udah berulat, berkutu. Ada yang begitu, padahal masih di kemasan. Oke, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali, rekan-rekan? Jika ini kita silakan untuk mengisi form evaluasinya ya, yang ada di kolom komentar. Untuk form evaluasi sendiri akan kita batasi waktu pengisiannya maksimal sekarang hari Jumat, Sabtu mungkin ya, Sabtu atau Minggu akan kita tutup untuk form evaluasinya seperti itu. Ya, apakah ada yang akan ditanyakan kembali? Oh iya, tadi siapa ya? Mm-mm. Ibu, ibu siapa sih tadi yang tanya Psilium Has? Nanti ibu boleh japri saya aja ya, ibu masuk Mm-mm. di grup kan ya? Di grup Has, Yang ikhlas. ikhlas masuk, Mbak. Ya, ada nomor saya di situ ya, Bu ya. Ibu Oh boleh iya iya. aja. Ya, baik. Makasih Iya. banyak. Ya, sama-sama Bu. Pak Zaya, saya boleh minta, itu kan tadi link evaluasi dari penyelenggara ya. Apa saya boleh minta waktu juga buat isi link evaluasi yang dari saya pribadi, boleh? Boleh, silakan, silakan, Bu Yasin. Oke. Silakan. Ya, saya minta waktunya sebentar ya untuk mengisi link evaluasi. Boleh saya share juga ya kali ya di ini di link di chat biar bisa untuk kita bahan untuk pelatihan selanjutnya gitu. Ya dong, kapan ada pelatihan offline-nya nih? Oke, ada di link ya, ada di link di di link ada di kolom chat. Silahkan minta waktunya untuk diisi. Oke. Kalau masih ada Teman-teman, yang mau bertanya hmm, juga boleh lah ya, masih ada waktu. mungkin sedikit informasi ya, mungkin teman-teman semua untuk pelatihan kita sendiri, kita rencananya akan membuka batch kedua nih dalam waktu yang dekat. Tapi untuk pelatihan kita kali ini mungkin akan berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, pasti teman-teman nunggu-nunggu di pelatihan apa aja yang akan kita buka di batch kedua. Untuk itu nanti pantengin aja di Instagram BPP Bandung Barat karena mungkin pelatihannya akan kita buka di akhir bulan ini dan akan dimulai pelatihannya itu di bulan depan, bulan setelah Lebaran ya. Gitu. Nah, untuk oke, tadi Bu Ervin nge-share juga ya untuk tadi bit.ly-nya di grup kelas seperti itu. Oke, sedikit saya simpulkan untuk paparannya.
Ibu Ervin hari ini, kesimpulannya kita tetap bisa menikmati nastar yang enak dan sehat, bahkan tanpa menggunakan gluten. Yang terpenting adalah memahami bahan yang kita gunakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan kita masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, Bu Ervin, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Apakah cukup? Mungkin closing statementnya ya. Ya. Jadi semoga ya ilmu Hmm. yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita sama-sama saling menjaga kesehatan yang kita miliki yang sudah dianugerahkan gitu ya, dengan menjaga pola makan kita. Jadi tidak hanya cukup olahraga, tetapi yang paling utama kita jaga itu adalah pola makan. Karena ada pepatah yang bilang you are what you eat. Itu aja. Terima kasih. Saya mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga sedikit sharing yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Saya Bu kembalikan. Ervin, Kasih ada Bu yang Ervin. bertanya? Tadi nggak Ya, bisa katanya Bu, itunya, linknya. Oh iya, saya udah share di grup. Oh ya, Atau nggak di grup, coba Saya cek. belum masuk grupnya, Bu. ya. Oh belum masuk grup. Siapa yang belum masuk grup? Ya nanti daftar aja Bu Nah, di yang Udah, kalau gitu. nanti ada join untuk ke grupnya. oke. Baik. Kasih Bu. Sebelum kita selesaikan kelas hari ini, boleh kita foto bareng, Bu Ervin? Boleh di close dulu ininya share-nya. Oke, kita Iya. share-nya di ini, Bu. Nah, Nah, biar kelihatan. Teman-teman boleh menyalakan kameranya ya, kita foto bareng sebelum selesaikan acara hari ini. Siap. Oke. Wah, ini sudah pada mau nyiapin untuk berbuka. Oke, mungkin kita mulai aja atau menunggu dulu sebentar lagi. Kita mulai saja ya. 3, 2, 1. Oke, sepertinya sudah cukup untuk kita bersamanya. Sekali lagi teman-teman silakan untuk mengisi link evaluasinya. Dan ya, terima kasih kepada Ibu Arvin. Semoga ikhlas hari ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua untuk mencoba alternatif makanan yang lebih sehat. Terima kasih pada semua peserta yang telah berpartisipasi dan tentunya pada Ibu Ervin Pola atas ilmu yang telah dibagikan. Sampai jumpa di ikhlas berikutnya. Tetap sehat dan selamat mencoba nastar gluten free-nya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu. Sampai jumpa, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.